saya akan bicara dulu dari sisi sains, ya, bahwa sains saat ini itu sudah sedemikian majunya, ya, berkembang sedemikian maju, ya. Nah, diawali di abad 20 ketika dua teori lahir, yaitu teori kuantum dan teori relativitas. Ini kemudian menghasilkan formulasi yang sangat terkenal, yaitu massa energi yang kuadrat, ya, yang bentuk praksisnya waktu itu diwujudkan dalam bentuk bom atom, ya. Nah, kemudian bom atom ini untuk pertama kalinya memakan korban, ya. Dan gambar ini, gedung ini adalah korban dari kedikdayaan bom atom itu yang dijatuhkan oleh Amerika pada 6 Agustus 1945 di Hiroshima, dan kemudian 2 hari kemudian itu di Nagasaki, ya, di bagian selatan Jepang. Nah, inilah bentuk kedikdayaan. Nah, kemudian kemajuan yang lain itu laboratorium raksasa di Jenewa di Eropa, ya, yaitu Large Hadron Collider, sekarang keliling kilometer, ya, 27 km dan ditanam di bawah permukaan tanah. Nah, lorongnya itu sangat canggih, ya, seperti ini, dan ini sangat besar begitu. Nah, ini gambar orangnya, supaya kita tahu kira-kira besarnya kayak apa gitu. Nih orangnya kecil di sini, ya. Dan nih, ya, dan lingkaran ini, terowongan ini digunakan untuk mempercepat proton, ya. Proton itu adalah isinya atom, isinya inti atom, ya. Inti atom itu ada proton dan neutron. Nah, neutronnya dari ini neutron lepas gitu ditembakkan sehingga kemudian energinya sangat besar, begitu besar lalu ditabrakkan. Nah, ini untuk mengidentifikasi apa yang disebut dengan dark particle, ya, partikel Tuhan gitu. Nah, ini barangkali laboratorium yang mungkin kita nggak pernah membayangkan seperti ini, ya, gitu. Kita paling bayangkan laboratorium di atas tanah, ya. Sehingga sampai hari ini kita masih merasa tenang-tenang aja, merasa seperti nggak tertinggal, ya, merasa santai-santai aja, begitu. Ya, sehingga etos kerja kita ya tetap begitu aja, gitu. Nah, ini lab yang lain. Gambar ini yang ini bulat-bulat ini foto multiplier, ya, jadi penguat sinyal cahaya, diameternya itu 51 cm. Nah, jumlahnya ini, ya, keliling ini 11.146 gitu, ya. Nah, kalau ini running, maka orang ini keluar dan ruangan ini akan terisi air, ya, sebanyak 50.000 ton, ya, air di sini. Nah, lab ini ada, kalau tadi 100 meter di bawah permukaan tanah, ini 1.000 meter di bawah permukaan tanah, ya, di kaki Gunung Toyama, 250 km barat laut dari Tokyo, ya. Ini Super Kambyo Kande, ya. Nah, ini lab ini untuk menangkap partikel neutrino, ya, yang dipancarkan dari matahari. Nah, kemudian lab yang juga masih berurusan dengan neutrino, ya, ini ada di Amerika, ya. Pemancarnya itu ada di Fermilab, Illinois, ya, Amerika. Tapi detektornya itu ada di Homestead, South Dakota, ya, yang berjarak 1.300 km dari Illinois. Ini betapa gitu ya lab-lab di sana itu. Ini lab sudah. Jadi kalau di Jawa ini mungkin dari Anyer sampai dari Anyer kalau ujungnya Panarukan aja itu 1.000, ya. Jadi terpaksa nyebrang ke Bali sana, ya. Itu, ya. Karena ini 1.300 km. Nah, itu lab, ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang lain. Gambar ini adalah teleskop Hubble, ya. Teleskop yang ini tingginya ini itu 13,6 meter. Ya. Untuk membangun ini melibatkan 10.000 ilmuwan dan insinyur di Amerika dan membutuhkan waktu 20 tahun.
Coba kita bayangkan, untuk bangun ini aja itu perlu 20 tahun gitu loh ya. Jadi kalau kita baru bangun, kalau kita bangun pesantren gitu ya, saya juga bangun pesantren itu sudah 8 tahun belum jadi itu kayaknya mulai sadar ya. Ini aja 20 tahun gitu. Jadi ya 8 tahun kita juga nggak jadi-jadi gitu di pesantren. Nah, berapa biayanya ini ya untuk bangun teleskop ini? Ya, 2 miliar dolar. Ya, tolong dicatat ini. Supaya kita itu nggak pelit-pelit lagi kalau kita mau bikin apa ya, sekolah atau apa. Ini 2 miliar dolar untuk teleskop. Jadi sekitar 30 triliun lah kalau sekarang gitu ya. Nah, yang menarik lagi, teleskop ini tidak berdiri di bumi, tapi mengorbit pada ketinggian sekitar 500 km dari bumi. Sehingga kemudian kotoran debu atmosfer itu bisa dihindari dan diperoleh gambar-gambar yang luar biasa, ya, termasuk ilustrasi dan penggambaran langit pecah seperti yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 30. Nah, jadi poinnya apa? Ya di sini yang mau saya stressing. Jadi tadi ini di ruang angkasa, 500 km dari bumi. Ini di bawah permukaan tanah. Ini di bawah permukaan tanah. Tadi juga di bawah permukaan tanah. Jadi ini seolah-olah ya hendak menjawab apa yang disebutkan di dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ya, wahai bangsa jin dan manusia, tembuslah oleh kalian langit dan bumi, tapi kalian nggak akan mampu kalau kalian nggak punya kekuatan, kalau kalian nggak punya knowledge is power, begitu ya. Nah, itu. Jadi disinilah mari kita ya berkaca gitu. Sampai di mana kemajuan dan bagaimana ikhtiar orang di luar kita itu gitu ya. Nah, mereka memang kerja luar biasa gitu. Nggak ada apa-apanya kita itu kalau kemudian dibandingkan dengan aktivitas kerja mereka gitu ya. Nah ini. Nah, sekarang kita berada di era IT ya, information technology, sehingga kemudian buat dunia kita itu jadi sempit, rata, lalu mengalami era yang disebut disrupsi, banyak pekerjaan yang hilang, ganti pekerjaan yang baru, kita berkomunikasi dengan WhatsApp secara masif, ya, menggunakan media YouTube, ya, dan Instagram, dan bahkan ngaji kita sore hari ini, silaturahim kita ngaji ini menggunakan media Zoom, begitu ya. Nah, cuman ya tadi kita harus tanggap, harus sigap, dan mengantisipasi supaya ngaji kita ini jadi maksimal, begitu ya. Sayang kalau ngaji yang sebenarnya sudah lintas negara ini ternyata menjadi seolah-olah itu satu RW aja nggak datang, nggak pada datang, begitu ya. Nah ini kan sesuatu yang nggak optimum gitu. Nah, kita pun sekarang juga suka mendengung-dengungkan bahwa kita ini berada di era industri 4.0 yang berarti iya kita memang berada di era industri 4.0 gitu, tapi siapa pelakunya gitu. Kita ini kan penonton aja, kita ini user aja, kita ini konsumen saja, kita ini makelar aja, gitu kan, paling banter kita makelar. Bahkan kemudian tidak jarang di antara kita yang buat, mari kita song-song masyarakat 5.0, 5.0 gitu. Nah, ini kan ngaco begitu ya. Mengapa ngaco? Karena 5.0 ini kan disampaikan oleh Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang. Ya, karena apa? Karena jadi kalau kita lihat asbabun nuzulnya, istilah Society 5.0 gitu. Itu kan karena di Jepang ya para keluarga muda itu punya kecenderungan untuk tidak ingin mempunyai anak, gitu. Sehingga kemudian anak-anak usia produktif mereka itu berkurang. Padahal mesin-mesin industri mereka kan harus tetap jalan ini. Tetapi karena kemudian tidak ada tenaga kerjanya, maka mereka siswa ini menurunkan program yang disebut dengan Society 5.0 ya, yaitu pelibatan robot dan IT di dalam industri mereka. Gitu. Nah kalau kita ya, tenaga kerja kita masih banyak sekali ya, bahkan yang nganggur juga gitu. Kalau belum apa-apa kita udah pakai robot, ini konyol, gitu kan. Jadi tidak semua istilah itu kemudian kita
kita ulang-ulang, kita apa namanya ini apa seolah-olah kita dengan melafalkan itu kita merasa luar biasa. Ini kan jadi konyol.